Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pantun untuk seluruh santri kelas 7, 8, 9 atau hari ini yang menyaksikan Ustadz kelas 9, dan barakallah semoga senantiasa kalian sehat selalu. Ada pantun buat kalian yang ada di rumah. Pantunnya begini: jalan-jalan ke Surabaya. Kalau ke Surabaya jangan lupa mampir ke rumah pamanku. Ya, Ustadz doakan untuk kalian semuanya yang ada di rumah, semoga kalian semuanya sehat selalu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini, di pelajaran Ustadz di hari ini, Ustadz doakan selalu kalian sehat selalu di rumah masing-masing, meskipun dalam kondisi pandemi yang saat ini ada di sekitar kita. Dan kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian semuanya bisa kembali ke pesantren, dan segera kita bertemu, berjumpa, dan pelajaran kita bisa secara langsung di kelas masing-masing, dan Ustadz bisa menyaksikan senyum-senyum kalian yang ada di kelas Ustadz. Oke, hari ini temanya Ustadz untuk pelajaran kita hari ini adalah menjadi santri berkualitas. Kita tekankan kembali untuk khusus kelas 9 karena pelajaran kita ini bisa dipakai untuk kelas 7, 8, 9, tetapi poin pentingnya karena sebentar lagi yang lulus itu adalah kelas 9, maka Ustadz berharap kalian yang kelas 9 maka menjadi santri yang berkualitas seperti ini. Dan sebelumnya sekali lagi saya berdoa kepada seluruh santri, untuk seluruh santri semuanya. Saya ingin mendengarkan suara kalian di rumah. Apa kabar semuanya? Oke, biasanya kalau begitu kalian menjawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Ustadz rindu suara itu. Dan saya berdoa semoga kalian semuanya senantiasa sehat selalu berada di rumah masing-masing. Dan next, kemudian kita berbicara tentang poin penting. Kalau tadi Ustadz menyampaikan di awal, poinnya adalah kita ingin menjadi santri yang berkualitas. Sekarang Ustadz bertanya, apakah Anda selalu ingin menjadi orang baik? Pertanyaan itu senantiasa Ustadz gulirkan untuk seluruh santri. Karena pada dasarnya niat itu menjadi penting bagi kita bersama. Maka poin penting innama a'malu binniyat, atau segala sesuatu itu menjadi niatnya. Maka Ustadz bertanya, Anda ingin selalu menjadi orang baik? Maka jawablah pada diri antum semuanya, jawablah pada diri kalian semuanya. Karena kenapa? Ketika kalian itu tidak ada niat untuk menjadi orang baik, maka untuk menjadi santri yang berkualitas, yang seperti yang Ustadz sampaikan tadi di awal, itu cukup berat. Maka kalau kalian semuanya itu belum niatnya untuk ingin menjadi orang baik, maka dari sekarang tanamkan kembali. Kalau kemarin kendor atau agak ya karena keimanan, keyakinan, semangat seseorang itu, niat seseorang itu senantiasa naik turun, maka pada saat ini kalian kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya, karena kurang lebih setahun lagi kalian sudah lulus wisuda begitu. Maka sekarang kalian Ustadz minta untuk kembali meniatkan diri kalian untuk selalu menjadi orang baik. Next. Dan kenapa? Pada dasarnya ketika seseorang itu ingin menjadi baik itu tergantung niatnya, dan kuncinya adalah ketika orang itu sudah niatnya kuat, maka dia berhak untuk menjadi sukses. Karena kenapa? Setiap orang itu berhak untuk sukses. Tidak ada orang yang tidak punya kemauan untuk sukses. Pasti semuanya punya kemauan kan? Tetapi karena kemauan itu ada, karena sebenarnya ada hak yang memang harus diambil. Yaitu haknya apa? Haknya yaitu sukses. Jadi mengapa untuk seluruh santri yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, tadi di awal sudah Ustadz sampaikan bahwa poin yang terpenting bagi diri kita masing-masing, bagi diri kita, yaitu yang pertama ketika ingin menjadi santri yang berkualitas, maka kita harus punya niat. Tadi maka Ustadz bertanya, apakah kalian siap untuk menjadi orang baik? Begitu kan? Kemudian yang kedua, seseorang itu untuk menjadi berkualitas itu memang punya hak yang ingin diambil. Maka pertanyaan Ustadz pada setiap orang, pada seluruh santri, yaitu setiap orang itu memang berhak untuk sukses. Saya ambil contoh begini. Seseorang ya ketika di depannya sudah ada makanan dan sudah disajikan di ruang tamu atau mungkin kita berkunjung,
ke tempatnya teman, itu kan ada makanan yang ada di sekitar kita ya. Nah, biasanya ada snack, ada minuman begitu. Nah, di situ biasanya kita berhak untuk dapat makanan itu karena sudah dipersilahkan. Maka dengan seperti itu namanya makanan itu berhak untuk kita. Sama halnya kesuksesan. Kesuksesan itu juga kita punya hak untuk bisa mendapatkan. Maka kuncinya adalah ketika yang pertama niat, yang kedua adalah kita punya hak untuk bisa mendapatkan kesuksesan itu, maka kita harus mengambilnya. Kalau kamu tidak mau mengambil, antum ditawari oleh makanan oleh tuan rumah, silahkan ambil. Tetapi ketika antum tidak ambil, maka ya antum tidak dapatkan makanan itu. Sama halnya kesuksesan. Jadi kesuksesan juga sama. Ketika kesuksesan itu tidak antum ambil, maka yang menjadi masalah adalah kesuksesan itu akan diambil oleh orang lain. Maka kadang-kadang ada makanan di depan, ada jeruk, ada pir gitu ya. Ada roti, ada kacang gitu. Antum disuruh makan, tapi enggak nanti gitu. Tetapi ternyata ada teman antum yang ada di sebelah antum ngambil makanan itu. Kemudian makannya diambil, dimakan. Kemudian apa yang terjadi? Antum kecewa. Gelo biasanya begitu. Nah, kalau seperti itu maka kesuksesan diambil oleh orang lain dan antum tidak mau mengambilnya. Padahal antum punya hak untuk mengambilnya. Maka daripada itu Ustaz pesankan di pelajaran kita hari ini, maka kalian juga punya hak untuk sukses. Ketika punya hak untuk sukses, ambil saja itu. Gitu ya. Berikutnya materinya adalah yang ketiga, syarat atau kriteria ketika ingin menjadi santri yang berkualitas. Kalau yang pertama tadi niat, menjadi orang baik. Yang kedua, punya hak untuk sukses dan harus kita ambil. Yang ketiga adalah poin yang terpenting, kalian harus senantiasa semangat. Ambil ilustrasinya seperti gambar yang ada di samping. Ketika kita lihat di sini, tetap semangat meski perjalanannya sangat berat. Dan ini disebut dengan keren gitu ya. Karena kenapa? Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Sahih Tirmizi. Seluruh santri yang Ustaz banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berada di rumah masing-masing, yang hari ini pelajarannya bersama dengan Ustaz, bahwa pada dasarnya ketika kita sudah tahu ada kesuksesan di depan kita, maka kita harus punya semangat yang tinggi, semangat yang kuat meskipun ujiannya itu cukup berat, perjalanannya cukup berat untuk bisa mengambilnya. Jadi ketika kita tidak mau melakukan itu, maka yang terjadi adalah maka ya kesuksesan atau istilahnya santri yang berkualitas itu tidak bisa kita raup. Maka saya pesankan seperti saya gambarkan di samping tadi, bahwa pada dasarnya ketika kita lihat ada seorang yang harus rela menyeberang sungai untuk bisa belajar. Bajunya dilepas, kemudian ditaruh di atas kepala, kemudian dia berjalan menyusuri sungai. Bahkan yang dalam dia harus berenang begitu dengan tangan satu, karena yang satunya megang baju. Ini adalah perjalanan yang cukup berat. Kalau seakan-akan kalau kita mungkin tidak semangat, maka ketika ada banjir ataupun ya ada air yang tinggi menggenangi jalan atau sehingga kita tidak bisa lewat, ya udah, mungkin dari kita yang tidak semangat akan mengatakan bahwa ya udah sekolah libur dulu begitu ya, sekolah libur dulu. Nah, apalagi kalau seluruh santri sekarang ini berada di pesantren. Nanti kalau sudah di pesantren, ibarat kata nanti dari asrama ke kelas itu tidak butuh jarak yang jauh, hanya atas ke bawah. Yang putri semuanya, yang putra dari seberang gedung ke gedung sini hanya perjalanan berapa langkah sampai. Itu tidak butuh waktu perjalanan yang lama. Tetapi poin pentingnya adalah ketika saat seperti ini, pandemi sekarang ini, kalian berada di rumah belajar, mungkin ada yang tidak semangat belajar, mengatakan bahwa oh pelajaran saat ini tidak usah terlalu serius karena kita sedang masa pandemi, masa corona, masa COVID-19, sehingga mending enak-enakan saja di rumah, nyantai-nyantai, males-malesan. Yang penting pada waktu pelajaran cuma absen doang gitu. Kalau yang seperti itu, maka poinnya adalah kalian tidak semangat untuk bisa belajar. Maka tetap semangat untuk meraih kesuksesan, tetap semangat dalam kondisi seperti apapun, apalagi sekarang di masa bulan Agustus seperti saat ini. Ya, bulan Agustus September ini kita bisa banyak belajar dari para pahlawan yang semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seluruh santri kelas
yang 9, karena materi hari ini kelas 9, meskipun bisa dipakai untuk kelas 7 dan 8, yang Ustadz banggakan untuk seluruh santri bahwa semangat itu menjadi kunci penting bagi kita bersama. Yang pertama tadi niat, yang kedua kesuksesan itu adalah hak kita dan kita harus mengambilnya, yang ketiga harus senantiasa semangat. Next. Dan ini saya ambil ilustrasi lagi. Kalau tadi berenang, kalau yang ini menyeberang, ya, menyeberang sungai, jembatannya runtuh, yang satu talinya runtuh. Ini pernah viral pada waktu beberapa tahun yang lalu. Ini menyeberang untuk belajar sekolah, harus menyeberang jalan, jembatannya itu diseberang dengan tali yang hanya satu saja. Nah, ini cukup resiko kalau nanti sampai talinya putus atau terpleset, maka bisa jatuh. Ya, maka jatuh. Dan ini maka kunci yang nomor 3 tadi masih kita pakai, harus senantiasa semangat. Ya, meskipun seperti saat ini sekarang kalian di rumah belajarnya, maka harus tetap semangat. Karena kuncinya untuk bisa menjadi santri yang berkualitas, santri yang hebat, itu adalah semangat. Kunci semangat ini senantiasa kita pakai. Seperti moto kita, rapi, mandiri, islami. Kalian belajarnya secara mandiri, beribadahnya secara mandiri, dan harus senantiasa semangat. Next. Dan poin penting bagi yang ingin Ustadz sampaikan adalah ini. Jadi ketika ini bisa kita simpulkan, jadi tergantung niat, kemudian sukses itu adalah sebuah hak bagi kita bersama, dan yang ketiga adalah senantiasa semangat. Tadi ilustrasinya kita lihat ada gambar-gambar orang berenang, kemudian orang menyeberang jembatan yang talinya putus. Maka kunci poin penting adalah keinginan besar harus dibayar dengan resiko yang besar. Keinginan besar harus dibayar dengan resiko yang besar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga kalian semuanya bisa menjadi pribadi yang berkualitas, santri yang berkualitas, dengan resiko-resiko yang besar yang harus kalian ambil. Next. Dan ini saya ambil contoh, kalau lihat gambar seperti ini, maka bayangan kalian mesti orang ini sedang ngapain gitu ya. Padahal next. Ketika lihat seperti ini, gambarnya adalah sebenarnya semua orang itu bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Dan saya contohkan, ada gambar anak pang, tetapi dia belajar untuk tilawah Al-Quran, ibadahnya rajin. Meskipun belakangnya kemarin-kemarin tidak tahu apa-apa, kemudian dia mau belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian, terima kasih. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Dan next. Ketika ada salahnya, Ustadz minta maaf, dan ada pantun buat kalian semuanya. Jika ke Jogja, jangan lupa mampir ke Pantai Drini ya. Ada pantun buat kalian. Jika ke Jogja, jangan lupa mampir ke Pantai Drini. Karena kenapa? Di Pantai Drini banyak ikan. Jika demikian materi perjalanan, materi pelajaran Ustadz hari ini, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Demikian dari Ustadz, kurangnya Ustadz minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk menjadi santri yang berkualitas. Oke.